Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali ya dalam pelajaran farmakognesi dasar kelas 10 dengan tema budidaya tanaman obat. Oke, anak-anak semua Ibu lihat di absensi di tampilan sudah hadir semua ya. Untuk kehadiran kalian silakan isi di Google Form yang ada di grup WhatsApp ya, linknya sudah Ibu bagikan. Nah, untuk memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Ujan untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Selesai. Si Pak Ujan. Oke, anak-anak, untuk biar pembelajaran kita tambah semangat, kali kita saksikan ini Ibu. Kita akan menyanyi bersama-sama. Nah, ini tadi sudah Pak Ujan sudah memberikan contoh ya tanamannya. Itu tadi ada apa tadi Pak Ujan? Pak Ujan tadi ada pohon kelor sama pohon apa tadi Pak Ujan? Daun kelor sama putri malu. Ini Niki? Lidah buaya, Bu. Oh, lidah buaya ya. Pernah lihat tanaman toga di sekitar rumah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, tentunya nih biasanya ibu-ibu kita di rumah itu suka senang untuk menanam tanaman obat di rumah. Nah, apa saja yang biasanya ditanam di tanaman toga ini? Ada yang bisa kasih contoh? Lidah buaya, Bu. Lidah buaya, terus? Daun saga, Bu. Nah, ini sekilas Ibu Ibu sampaikan. Tadi kalian sudah melihat video itu, video tentang kampung herba yang ada di Surabaya. Nah, mereka menggalakkan yang namanya budidaya. Nah, sebenarnya apa sih budidaya itu? Nah, budidaya adalah teknik memadukan unsur sumber daya alam, tanaman, dan teknologi sehingga nanti diperoleh kuantitas, kualitas, dan kepastian hasil. Nah, kenapa kita harus melakukan budidaya? Nah, seperti kalian ketahui tadi, kalian kan sudah tahu tuh ya, ada banyak tanaman liar yang ada di sekitar rumah kita ya, baik di kebun, mungkin di halaman. Nah, tanaman-tanaman liar itu walaupun mereka berkhasiat sebagai obat, tapi kita tidak tahu apakah tanaman obat itu umurnya berapa, terus jenisnya apa. Nah, kita kan tidak tahu. Nah, oleh sebab itu supaya tanaman obat sumber yang akan menjadi tanaman obat yang akan kita gunakan sebagai obat-obatan itu nanti jelas asal usulnya, maka kita perlu melakukan yang namanya budidaya. Nah, untuk budidaya tanaman obat nanti kita akan membahas tentang pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam lagi melalui kegiatan diskusi anak-anak. Jadi kemarin Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, betul ya? Ya, nah 4 kelompok ini nanti silakan kalian diskusikan. Untuk tugas topik diskusi dapat kalian lihat di LKPD ya. LKPD-nya juga sudah Ibu berikan ya. Sudah Ibu berikan di grup WhatsApp-nya. Nah, kalian bisa kerjakan untuk yang nomor 1 sampai nomor 6 ya. Aktivitas diskusinya ada di grup, silakan. Oke, ini kelompok 1 ya. Silakan berdiskusi, dipimpin. Kelompok 1 kemarin siapa? Niki ya ketuanya ya? Iya, Bu. Oke, Niki silakan dipimpin diskusinya. Dipersiapkan untuk kelompok 1 ya, silakan. Niki, Lingga, silakan bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budidaya tanaman obat. Yang pertama ada nama tanaman liar dan manfaatnya. Pertama, nama tanaman daun sirih mempunyai manfaat untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah, penangkal kanker, mempercepat penyembuhan luka bakar, membantu menurunkan depresi, dan menjaga kesehatan mulut dan
gigi. Yang kedua ada rumput teki untuk pengobatan diare, disentri, parasit usus, gangguan pencernaan, gangguan usus, dan yang ketiga ada alang-alang untuk obat untuk mengatasi kolesterol dan lemak yang menyebabkan hipertensi. Yang keempat ada anting-anting untuk disentri, diare, gangguan pencernaan, muntah darah, berak darah, dan kencing darah, khususnya pada daun berkhasiat mengobati mimisan. Yang kelima ada meniran, mengatasi batu ginjal, mengatasi tukak lambung sebagai antioksidan yang kuat, mencegah virus, menjaga daya tahan tubuh, hingga mencegah peradangan. Yang keenam ada kumis kucing untuk mengurangi infeksi saluran kemih dan batu ginjal. Ada untuk perancangan budidaya tanaman obat liar. Nama tanaman pegagan, bagian tanaman yang bermanfaat untuk pengobatan itu daun pegagan. Manfaat tanaman melancarkan peredaran darah, menjaga fungsi otak, dan mengatasi sulit tidur. Pengolahan tanah pada tumbuhan pegagan itu pengolahan tanah dilakukan sedalam 30 cm, digemburkan dan dibersihkan dari gulma dan ranting-ranting. Lalu dibuat bedengan dan saluran drainase untuk mencegah terjadinya genangan di lahan. Ada penanaman. Secara umum, pegagan dapat dikembangbiakkan dengan biji dan stolon. Stolon yang diambil sudah berakar dan setiap ruas dengan panjang stolon minimal 3 ruas. Bibit pegagan berusia 4-6 minggu dianjurkan ditanam dengan jarak 2 x 20 cm dan langsung dilakukan penyiraman. Pemeliharaan tanaman itu dengan cara pemumpukan susulan, berikan pupuk organis cukup penyulaman. Jika ada bibit yang mati atau pertumbuhan tidak normal, segera lakukan penyulaman supaya memperoleh hasil panen yang seragam. Ketiga, penyiraman. Siram tanam seperlunya saja, misalnya saat tanaman masih kecil, lakukan penyiraman menggunakan spray sehari 2 kali. Tanaman yang sudah besar relatif tidak memerlukan penyiraman. Seandainya media tanam kering, siram sebanyak 1 kali saja. Keempat, ada pembumbunan. Secara berkala, yakni sebanyak 1 atau 2 kali saat tumbuh dan bisa dilakukan bersamaan dengan pembumbunan tanah. Terima kasih presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kasih aplaus ya untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Aplaus ya. Oke, baik. Tadi kelompok 1 sudah memberikan contoh beberapa tanaman liar yang ada di sekitar rumahnya dari teman-teman kelompok 1. Dan kelompok 1 juga tadi sudah memberikan rancangan untuk pembudidayaan dari tanaman liarnya, yaitu mereka mengambil pegagan ya. Anak-anak kalian mengambil pegagan. Ya, tadi sudah lengkap sekali ya gitu. Coba untuk kelompok 3, adakah yang mau berkomentar? Teras-teras. Kemudian ada cabai tadi ya. Cabai itu tanahnya dibuat bedengan ya, dibuat bedengan dengan parit-parit air ya. Kemudian tadi pegagan, ya pegagan juga dengan bedengan. Terus tadi kumis kucing pakai apa? Pak Hujan? Bedengan juga ya? Kumis kucing juga sama, terus sirih. Nah, sirih. Kalau sirih biasanya pakai apa dia? Sirih itu tanamannya bisa tegak sendiri atau gimana? Pernah lihat pohon sirih? Pernah, Bu. Anak-anak biasanya dia tumbuhnya gimana? Tumbuh sendiri apa tumbuh nempel dia sama tanaman lain? Merambat, dia Bu. merambat, ya benar, dia merambat. Jadi karena dia merambat, dia memerlukan apa biasanya supaya dia bisa merambat?
Kayu. Ya, benar. Memerlukan kayu ya, kayu atau tegakan. Jadi pada saat menanam sirih, kita perlu tegakkan supaya daun sirihnya itu tidak tidak jatuh ke bawah ya. Ini adalah tahapan-tahapan budidaya. Tadi tahapan budidaya ada 4, yaitu pengolahan tanah. Di layar jelas nggak? Kayaknya si Aldi masih presentasi ya? Udah ganti ibu, Bu. Hah? Udah jelas, Bu. Udah jelas, Bu. Jelas, Bu. Udah ganti. Oke. Jadi tahapan budidaya tadi yang seperti kalian sudah gambarkan di PowerPoint kalian, ada pengelolaan tanah, ya ada penanaman atau nanti proses pembibitan, kemudian ada pemeliharaan tanaman, dan yang terakhir adalah masa panen. Nah, pengelolaan tanah, nah ini seperti yang tadi kalian juga sudah menjabarkan, bagus banget tadi udah lengkap ya. Nah ini jadi pengelolaan tanah itu nanti dipengaruhi dengan kesuburan dari tanah itu sendiri. Nah, kesuburan itu ada 3 ya anak-anak, ada kesuburan fisik, kimiawi, dan kesuburan biologi. Nah, kesuburan fisik ini ada struktur tanah, suhu tanahnya, terus drainase tanah. Kemudian kesuburan kimia itu meliputi ketersediaan unsur hara dan pH tanah. Sedangkan kesuburan biologinya meliputi aktivitas mikroorganisme tanahnya dan bahan organik yang ada di dalam tanah. Nah, berikutnya apa nih yang bisa kita lakukan untuk tanaman-tanaman obat tertentu saat pengolahan tanah? Ini nanti kalian bisa baca ya. Tadi sudah beberapa dari teman-teman kamu tadi sudah menjabarkan ya di pada saat PowerPoint kalian ditampilkan itu sudah kelihatan tuh ya. Contohnya nih misalkan kayak umbi-umbian, tanahnya itu ditanam dengan kedalaman tanah 25 sampai 40 cm. Misalkan seperti singkong, terus ubi jalar ya, ubi jalar singkong ya, atau kentang. Nah, seperti itu ya. Terus nanti ada cengkeh, itu ada herba tadi pegagan harus dibuat bedengan. Nah, tadi temennya kan ngomong bedengan seperti apa sih? Nah, ini gambarnya contohnya nih, bedengan ini seperti ini ya. Nih, ada apa namanya nih? Ada lekukan-lekukan di tengah ya. Nah, ini kemudian tadi ada juga yang bedengan dengan saluran air. Tadi temennya bilang cabai tuh, karena cabai itu dia tidak tahan dengan genangan air. Makanya dia dibuat nih saluran airnya. Nah, kalian bisa lihat saluran airnya. Kelihatan ya di layar? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kemudian berikutnya bedengan dengan saluran air ini ada bawang merah nih seperti ini. Oke. Kemudian teras. Tadi yang seperti ini, teras ini seperti nanam serai. Tadi sudah teman kamu juga sudah menggambarkan tadi ya. Oke, next. Sudah terlihat belum mentimeternya? Sudah. Kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan Lingga. Kesimpulan saya, pendapat cara membudidayakan tanaman obat liar. Cara membudidayakan tanaman obat liar. Terus kira-kira ke depannya pengen membuat budidaya pengen menanam tanaman obat di rumah nggak nih Lingga? Mungkin, Bu. Mungkin ya. Bung herbal itu ada empon-empon, itu paling gampang tuh. Jahe, kunyit, kencur ya. Siapa yang di rumahnya mamahnya nanam jahe, kunyit? Ada nggak? Ada nggak? Niki? Niki iya. Ya, mamahnya rajin. Nah, iya. Jadi nanti untuk kebutuhan bumbu-bumbu dapur itu bisa diambil dari situ ya. Ya, banyak banget gitu. Ternyata tanaman-tanaman itu banyak banget manfaatnya sebagai obat-obatan. Cara pembuatan simplisia ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas cara pembuatan simplisia. Jadi silakan kalian mempersiapkan untuk materi tersebut ya. Oke. Tapi nanti Ibu tutup dulu sebentar ya. Ayo kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.